여보세요? 여보세요? 누구신데요? 왜 전화하세요? 뭘 그렇게 하는데? 뭐래? 뭘래? 정신 차리세요. 네? 네? 정신병자네. 시간 나와 보시나 보네. 끊으세요. Tiga kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas. Tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kalian pernah nggak sih ngidolain satu musisi atau selebriti? Datang ke konser, beli albumnya, kayaknya itu hal-hal yang biasa nggak sih? Nah, lain cerita sama Sasaeng Fans. Buat yang nggak tahu, Sasaeng Fans itu basically adalah penggemar yang terobsesi terhadap idolanya atau selebriti yang mereka sukai. Nah, kata-kata ini berasal dari bahasa Korea yang merujuk pada perilaku penggemar yang melanggar privasi, mengancam, bahkan ngelakuin tindakan ekstrim buat mereka tuh dinotis sama idola mereka. Nah, tindakan Sasaeng ini tuh bermacam-macam sebenarnya. Salah satunya seperti menguntit, menyusup ke ruang pribadi, bahkan berperilaku agresif lainnya. Walaupun sebagian penggemar itu sebenarnya baik-baik aja, mereka berperilaku positif, ngedukung idolnya secara normal. Tapi Sasaeng Fans ini merupakan contoh ekstrim dari penggemar yang terobsesi sampai melampaui batas. Banyak banget hal-hal gila yang udah dilakuin sama Sasaeng Fans. Tarik nafas dalam-dalam dan tenangkan diri kalian, karena di video kali ini kita bakal membahas beberapa perilaku buruk yang pernah dilakukan Sasaeng Fans terhadap idol. Salah satu kasus Sasaeng Fans yang paling terkenal itu datang dari salah satu boy group Korea bernama EXO. Nah, mereka ini nguntit member EXO dari bandara sampai ke rumah mereka. Dan diketahui para penggemar ini bahkan sampai tahu detail pribadi member EXO, makanya mereka itu bisa ngikutin member EXO sampai ke rumah. 여보세요? 여보세요? 괴롭히지 마세요. 누구신데요? 엑소 엘이요. 왜 전화하세요? 괴롭히지 말라고. 뭘 괴롭혔는데? 했잖아. 10년 뭘 해? 동안. 뭘 해? 10년 동안 그랬잖아. 장난인 척하면서. 정신 차리세요. 무슨 네? 소리야? 이 질투하는 거 너잖아. 네? 이 질투하지 마시라고요. 다 보이니까. 정신병자네. 무슨 소리야? 네가 정신병자지. 시간 남아 도시나 보네. 너야말로. 끊으세요. Salah satu kejadian yang paling menakutkan itu datang dari member mereka yang namanya Chanyeol dan Baekhyun. Nah, mereka berdua ini dikejar-kejar sama Sasaeng Fans bahkan sampai ngelanggar aturan dari bandara. Mereka ngikutin Chanyeol dan Baekhyun sampai ke dalam pesawat menggunakan data pribadi mereka. Nah, tindakan ini tentu aja mengganggu banget, bahkan bisa masuk ke daftar berbahaya karena bisa mengancam keselamatan anggota EXO dan ngerusak privasi mereka. Ngirimin hadiah ke idola kalian, kayaknya itu hal yang biasa gak sih? Ngirimin bunga, surat, boneka, kayaknya itu hal-hal yang biasa deh. Tapi lain cerita sama yang dialamin oleh anggota BTS dan EXO. Nah, mereka pernah ngelaporin bahwa mereka itu nerima barang yang sangat mengganggu dari Sasaeng Fans mereka. Nah, mereka ngirimin helaian rambut mereka dan barang-barang pribadi mereka ke member EXO dan BTS dengan harapan bisa menarik perhatian dari idola mereka. Bukannya narik perhatian, malah lebih ke ilfil nggak sih? Nah, kasus-kasus seperti ini tentu aja ngelanggar privasi dan kenyamanan dari para idola ini. Nah, Sasaeng Fans ini sering banget ngirim barang-barang ini melalui cara yang gak sah.
seperti ngikutin idola ke rumah mereka atau ke hotel mereka. Nah pastinya idol-idol ini ngerasa nggak nyaman, bahkan bisa aja mempengaruhi mental mereka. Karena bayangin aja, kalian dikirimin barang-barang begituan, pasti kalian ngerasa kayak kalian tuh udah nggak punya privasi lagi. Pada tahun 2018, salah satu anggota BTS yang bernama Jimin jadi sasaran penguntitan oleh Sasaeng fans. Nah, di kejadian ini, para Sasaeng fans itu berhasil ngikutin BTS dari bandara dan ngerekam mereka dengan cara yang ilegal atau bahkan sampai mengganggu penerbangan mereka. Bahkan di satu titik, Sasaeng fans ini sampai mencoba buat masuk ke dalam mobil BTS, berusaha buat ngedeketin mereka tanpa mikirin jarak yang udah sedekat itu. Hal ini tentu aja memicu rasa panik dari para member, para fans, sampai para staff yang saat itu di tempat. Walaupun BTS itu terkenal dengan hubungan mereka yang baik sama fans mereka, tapi tetap aja tindakan Sasaeng fans seperti ini memicu ketegangan dan maksa grup itu buat lebih aware sama keselamatan mereka. Ada laporan tentang Sasaeng fans yang berhasil nyusup ke dalam penginapan tempat idol-idol ini beristirahat. Nah, mereka motoin member-member grup itu secara diam-diam waktu mereka lagi istirahat atau waktu mereka lagi melakukan kegiatan pribadi. Nah, foto-foto itu sering banget dipublikasikan tanpa izin yang bikin para idol ngerasa terancam, serta udah bikin idol-idol K-pop ini ngerasa nggak nyaman. Tentu aja ini udah berdampak banget ke kesehatan mentalnya mereka dan bikin mereka mikir kalau misalnya mereka udah nggak punya privasi lagi. Gak cuma di situ aja, bahkan para Sasaeng fans ini make teknologi yang lebih canggih buat nguntit idol mereka. Ngelacak mereka melalui GPS dan perangkat pelacak lainnya. Bahkan beberapa penggemar itu make aplikasi buat tahu jadwal dari idol mereka, termasuk kapan mereka berada di bandara atau hotel. Tentu aja ini makin bikin idol ngerasa rentan terhadap penguntitan yang lebih tersembunyi dan tidak terduga. Beberapa dari mereka bahkan sampai nerima ancaman dari Sasaeng fans melalui media sosial dan media komunikasi lainnya. Beberapa dari kalian mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih Sasaeng fans itu berbahaya? Seperti yang aku jelasin tadi, Sasaeng fans itu sering banget melanggar privasi dan keamanan dari para idol ini. Beberapa idol bahkan sampai mengalami tekanan mental yang signifikan karena perasaan bahwa mereka nggak punya kehidupan pribadi atau bahkan kehidupan yang normal. Belum lagi mereka harus berhadapan sama penguntitan secara digital, bikin mereka tambah ngerasa nggak nyaman dan sampai mempengaruhi kesehatan mental mereka. Gak jarang, perilaku dari Sasaeng ini ngerusak hubungan antar idol dan fans mereka. Bikin fans-fans yang positif, yang baik-baik aja, malah ikutan kena dampaknya. Bahkan gak jarang kasus di mana Sasaeng fans itu sampai membuat idol mereka terluka secara fisik. Banyaknya bekas cakaran, bahkan sampai masukin racun ke minuman mereka, dan masih banyak lagi. Gimana menurut kalian? Apakah Sasaeng fans termasuk dalam konsekuensi dari menjadi idol? Atau enggak? Sasaeng fans itu udah berbahaya dari sisi manapun? Coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.